Ngetalo adalah bagaimana nipa-nipa itu kita harus jaga baik-baik, karena jika nipa-nipa itu hilang akan terjadi bencana banjir yang lebih besar dari ada yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Eva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, BMKG Wilayah 4 Makassar baru-baru ini mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim di sejumlah daerah Sulawesi Selatan, termasuk salah satunya Kota Makassar. Di musim hujan ini, di berbagai daerah, setiap musim hujan banjir kembali terjadi. Namun, ketika kita berbicara soal banjir, kita keliru kalau mengatakan bahwa hanya musim hujan yang menjadi faktor utamanya. Karena di balik itu ada faktor tata guna lahan, sistem pengairan, dan juga pengelolaan drainase, bahkan kebijakan pembangunan yang juga sangat berpengaruh terhadap besarnya risiko banjir. Tentu penanganannya membutuhkan analisis dari hasil riset maupun penelitian. Nah, Universitas Hasanuddin melalui Flood Disaster Management Research Group berupaya menghadirkan kajian-kajian ilmiah dan juga inovasi yang dapat menjadi pertimbangan terhadap arah mitigasi dan juga peningkatan kesiapsiagaan daerah. Untuk itu, pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya dinamika banjir di tengah peringatan cuaca ekstrim ini, riset-riset apa saja yang sudah hadir dari Flood Disaster Management Research Group, serta bagaimana mitigasi yang kedepannya harus kita lakukan agar bencana banjir ini tidak menjadi persoalan yang terus berulang. Untuk itu, pemirsa, hari ini di studio Unhas TV sudah hadir bersama kita semua Ketua Flood Disaster Management Research Group yang juga merupakan Ketua Prodi S2 Manajemen Bencana Pasca Sarjana Unhas, ada Bapak Dr. Insinyur Engineering Muhsan Putra Hatta STMD. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Muhsan hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat-sehat. Baik ya Pak ya. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Tentunya kita akan membahas salah satu isu yang sangat dekat dengan masyarakat kita saat ini, apalagi betul-betul perhatian masyarakat kita tengah tertuju terhadap sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia ya Pak ya. Terkait dengan ini mungkin kita perkenalan dulu terhadap TRG Bapak sendiri, Flood Disaster Management Research Group. Bagaimana sih TRG ini Pak, dan apa saja fokus-fokus risetnya Pak? Ya, terima kasih banyak. Boleh mungkin di PTT-nya mungkin dipersiapkan, kan diperlihatkan bahwa Flood Disaster Management ini adalah bukan saja memitigasi bencana banjir, tapi kita lebih banyak berfokus terhadap manajemen bencana banjir. Jadi yang seperti ada diperlihatkan bahwa disaster management bencana itu kita banyak belajar mengenai bagaimana mempelajari siklus bencana banjir itu sendiri, bukan saja mitigasinya, tapi siklusnya dulu siklus mulai dari pada saat terjadi bencana, pada saat penanggulangannya, pada saat terjadi mitigasinya, dan kesiapsiagaannya. Jadi itu semua, dan ilmu itu bukan cuma ilmu dari, biasanya orang kan menganggap ini adalah ilmu dari teknik sendiri, tapi sebenarnya ini adalah ilmu dari semua disiplin ilmu. Jadi makanya kami mengambil itu terus. Mitigasinya yang seperti ada di lambang kami itu adalah ada melambangkan rumah panggung untuk mitigasi bencana di kita. Rumah panggung itu adalah yang kita sebut adaptasi terhadap banjir yang ada selama di kita. Itu adalah rumah panggung itunya. Itu. Terus di grup kami itu adalah bukan cuma orang, tadi sampaikan orang sipil, semua disiplin ilmu. Bahkan yang belajar di S2 kebencanaan itu banyak dari orang sosial untuk menangani penanggulangan bencana itu sendiri. Dan tujuan penelitian kami itu semua disiplin ilmu itu bagaimana nanti bisa kita memitigasi bencana, dan bagaimana kita bisa terutama memitigasi pendidikan masyarakat untuk mengatasi bencana itu ya, itu yang sangat penting menurut kami. Ya, selama kami mempelajari masalah banjir itu. Ya. Dan di dalam memang ada lintas ilmu ya Pak ya, tidak hanya dari teknik sipil itu saja. Begitu. Nah, menanggapi nih Pak peringatan cuaca ekstrim yang baru-baru ini kan dikeluarkan, bagaimana harusnya masyarakat kita menanggapi peringatan cuaca ekstrim tersebut Pak? Ya, ada di slide kami selanjutnya itu memperlihatkan bahwa
air di permukaan bumi ini kalau kita lihat yang slide ini memperlihatkan bahwa air di permukaan bumi ini adalah 70%. 70%. Dan hanya 3%-nya itu yang sifatnya fresh water. Fresh water. Tapi dari 2/3 itu di dalamnya itu dalam bentuk es. Oke. Dan yang terbanyak adalah air tanah. Hanya 0,3% air permukaan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita menganggap air itu bencana, di suatu sisi air itu suatu anugerah. Anugerah, betul. Ya, kata bencana itu sendiri bisa muncul karena menyebabkan bencana bagi manusia. Kalau tidak menyebabkan bencana, maka kata bencana itu tidak dikategorikan bencana. Kalau kami sendiri yang mempelajari kebencanaan, kami menganggap itu adalah suatu siklus alam yang harus dianut, dan ini sudah natural dari sana. Dan sebagaimana kita ketahui, orang gede kayak saya, 80% adalah air. Oke. Jadi dalam tubuh manusia ya. Okay. Tubuh manusia 80-90% itu adalah 70% sampai 80-90% itu adalah air. Menurut ilmu masing-masing ya. Okay. Tapi artinya bahwa kebutuhan air itu terhadap kita juga itu sangat penting. Gitu, Mbak. Ya. Oke, jadi tidak ditanggapi sebagai sesuatu yang menakutkan atau kerugian ya Pak ya. Kalaupun peringatan ini kan itu tadi, ternyata air itu sebegitu pentingnya bagi kehidupan manusia ya Pak betul sekali. Dan lebih tepatnya itu tadi dideskripsikan sebagai siklus. Jadi memang secara alamiahnya sudah terjadi seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, ini perlu juga ada perubahan paradigma tentu di masyarakat kita, tidak menganggap ini sebagai langsung bencana ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, kalau kita lihat yang ada pola banjir yang ada saat ini itu memang dinamikanya seperti apa Pak? Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Ya, ada PTT selanjutnya mungkin ya ini. Kalau kita melihat ini bahwa orang menganggap perubahan iklim itu suatu hal yang kayak biasa-biasa keluar dari mulut. Tapi kalau kita cermati dan kita pelajari, kita akan takut dengan sendirinya. Perubahan iklim itu. Okay. Tahukah kita, saya baru mempelajari bahwa di Alkitab atau baik Islam maupun yang lainnya, 2/3 itu adalah peringatan terhadap alam. Jadi bahwa ilmu untuk mempelajari ini sangat-sangat penting dan sangat menakutkan apabila kita mempelajari hal tersebut. Misalnya dari perubahan iklim itu, evapotranspirasi, air ini sekarang ini sering hujan turun. Tapi kalau kita sadar, banyak pendapat dan memang betul faktanya seperti itu. Durasi hujan turun itu sangat sedikit. Tapi pada saat turun hujan banyak, itu banyak hujannya turun itu sangat banyak sekali, 50 mili apa semua ya. Terus itulah yang berkembang tiap tahunnya, hampir anunya itu berkembang 1-3% ya. Setiap tahunnya setiap tahunnya. Bisa saja begitu, dan kami juga sekarang ini sedang mengambil data untuk di Makassar sendiri bagaimana fluktuasi hujan tahunan. Terus akibat itu muncullah yang sering sebut orang frekuensi dari durasi banjir itu bertambah, dan ada yang menyebut juga banjir bandang dan lain, dan sering disebut dengan debit flow, itu yang berkembang sekarang ini. Banjir bandang ya Pak ya? Banjir bandang. Nah, itulah yang kita tidak bisa juga ya. Tapi di belahan lain ada juga kayak erosi, dan pada saat tersebut adalah kekeringan. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita pelajari di teori begini, tapi kalau kita melihat data, memang terjadi kayak begitu. Ya, data yang ada memang sesuai dengan fakta yang terjadi, Pak. Terjadi begitu yang ada. Ya, selanjutnya mungkin slide ada kami bisa perlihatkan. Nah ini, selanjutnya adalah pembangunan manusia itu berlanjut terus. Tapi bencana alam itu sebagai ada di sini yang kayak gini-gini nih. Grafiknya yang agak naik turun itu adalah bencana. Jadi suatu saat manusia itu pembangunannya tidak bisa lagi memitigasi bencana. Betul. Maka negara maju
selama ini adalah menganggap mitigasi itu sangat penting, tapi melihat ke belakang banyak orang sudah beradaptasi terhadap kebencanaan itu sendiri. Maka negara maju mempelajari adaptasinya kita ini. Kita mempelajari bagaimana memitigasi ke mereka. Jadi siklus itu untuk kebencanaan itu berlanjut juga. Makanya para ahli itu sekarang bekerja sama selalu untuk bagaimana mempelajari ini, Mbak. Jadi dia tuh sejalan dengan pembangunan yang semakin pesat juga, harus diseimbangkan juga ya Pak ya, dengan tentunya adaptasi itu. Betul. Pembangunan tidak bisa dihindari. Betul. Apalagi kalau kita lihat grafiknya di sini ya, semakin meningkat. Itu akan ada titik di mana mungkin pembangunan itu tidak bisa lagi menyesuaikan dengan grafik ini saya pelajari. Ini ada slide-nya nih ke Prof-nya saya 30 tahun lalu. Jadi ini yang kami anggap, dan dulu waktu dia sampaikan ke saya bahwa ini akan terjadi di Indonesia, betul-betul sekarang terjadi di Indonesia, Pak. Betul. Dari 30 tahun lalu itu sudah diprediksi ya Pak ya? Ya, betul sekali. Luar biasa. Jadi tentu harus menjadi aware kita semua ya, perhatian kita semua terkait dengan ini. Nah, saya menarik tadi Pak, bahwa memang kita ada kata kunci pembangunan gitu ya. Jadi memang faktor utamanya itu bukan pada hujannya saja gitu. Banyak faktor-faktor lainnya yang juga turut berpengaruh. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan Pak, faktor-faktor apa saja itu di balik dari mungkin curah hujan yang memang tinggi intensitasnya ya. Faktor-faktor apa saja Pak yang turut mendorong besarnya potensi banjir itu Pak? Banjir. Ini ada slide juga berikutnya. Banjir ada, kita bisa lihat ada grafik ini yang berikut, tapi maaf. Next. Ya, ini dulu ya. Ini adalah banjir yang tahun kemarin bulan tahun ini yang terjadi di Makassar. Masyarakat, apakah masyarakat kita tahu apa artinya curah hujan itu? Ya. Definisi curah hujan itu ya. Curah hujan, mahasiswa saya juga kalau ada pelajaran hidrologi, saya tanya, tahu enggak kalau BMKG atau di curah hujan kita disampaikan di HP-nya kita, kita percaya tidak itu? Rata-rata kan tidak percaya. Dan tidak percaya bahwa itu akan terjadi, akan datang. Padahal apa yang disampaikan BMKG ataupun sekarang bukan lagi ramalan cuaca, bukan perkiraan cuaca, tapi sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Ya, kita lihatin misalnya curah hujan di Makassar itu sudah tidak mampu menangani apabila rata-rata 5 hari berturut-turut dengan curah hujan di atas 50 mili. 50 mili itu yang kayak bagaimana? Jadi kalau kita letakkan ini gelas, curah hujan 50 mili ini bisa tertampung dalam 1 hari, ini sudah bahaya. Dalam 1 hari? 1 hari ini 50, misalnya ini 50 mili air ya. Tapi ini kan gelas 100 mili ya. Jadi kalau 100 mili kita letakkan ini dalam 1 hari, tertampung air di sini ini sudah sangat membahayakan. Karena daya tampung, misalnya Sungai Talo juga sedang kami teliti kemampuannya dia dan bagaimana kita harus beradaptasi terhadap Sungai Talo sendiri. Bukan Sungai Talonya yang harus beradaptasi sama kita, tapi kita yang harus beradaptasi sama dia. Begitu. Pemahaman itu yang harus kita tingkatkan mungkin ya. Ya. Kalau faktor-faktor lain seperti drainase atau tata kelola air di Makassar, mungkin kita ambil contoh saja ya Pak ya gitu. Nah, inilah negara ketiga selalu menganggap Belanda. Orang bilang Belanda itu negaranya tenggelam dari permukaan air. Tahukah kita bahwa itu membutuhkan 3 abad? 3 abad untuk tenggelam. Untuk tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Sampai dari Jepang. Tahukah dia kita membutuhkan berabad-abad lalu sampai dia bisa kayak sekarang ini, sampai dia bisa seefektif sekarang ini drainasenya. Kita selalu orang Indonesia menganggap drainasenya itu bisa disulap. Dalam waktu yang singkat. Ya. Tahukah kita bahwa Pemda kita Makassar ini untuk selalu orang membersihkan drainase itu ada orang 300 orang yang selalu bekerja untuk membersihkan drainase saja tiap hari.
tapi kita tiap hari kita celah mereka. Yeah. Pertanyaannya saya adalah ke kita itu, tahukah kita di drainase depan rumah kita berapa dimensinya? Oke. Kalau misalnya drainase kita, artinya bahwa masyarakat selalu menganggap itu urusan Pemerintah. Ya. Padahal itu nanti kami jelaskan juga bahwa image itu sudah harus kita rubah. Nah, drainase akibat pembangunan juga, kalau negara maju dia akan berkembang, tapi kita ini makin berkembang pembangunan. Drainasenya genangannya ini makin besar juga kayak gitu. Jadi agak sangat membahayakan pendapat itu. Oke. Ya, Tidak diseimbangkan tidak ya seimbangkan. Nah, kenapa bisa itu? Karena tidak ada koordinasi untuk bagaimana menjalankan sistem drainase yang ada. Itu kalau menurut saya sampai sekarang ini masyarakatnya. Ya. Oke. Maukah masyarakat kita air buangan itu kita mau bayar? Pertanyaan kami selalu pada saat kami membawakan materi yang selalu kita bayar PDAM saja kita tidak mau. Yeah. Maukah kita membayar air buangannya kita bayar? Yeah. Negara maju pembayaran air buangannya lebih mahal daripada air yang masuk di PDAM. Kayak gitu. Jadi betapa pemahaman kita dulu, kalau orang menganggap selalu kesalahan itu ada di pemerintahnya, tapi di kesalahan juga itu ada sama masyarakatnya juga. Kalau menurut kami. Betul. Ya. Jadi memang perlu juga ya ditingkatkan edukasi dan pemahaman. Mungkin lebih ke perubahan paradigma ya Pak dari masyarakat itu sendiri, ketika selama ini mungkin tidak mempedulikan itu tadi statementnya ya, urusannya pemerintah itu masalah itu gitu. Padahal sebenarnya pemerintah sudah melakukan begitu banyak upaya Pak, termasuk itu tadi pembersihan drainase saja itu 300 orang dibersihkan setiap hari, tapi masyarakatnya dulu nih dipertanyakan gitu. Bagaimana mereka memberikan kontribusi juga tentu untuk mencegah banjir ini. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana inovasi-inovasi ataupun riset-riset yang sudah dilakukan di TRG Pak Muhsin Hatta tentunya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya baik pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita Pak Dr. Insinyur Engineering Muhsin Putra Hatta STMT ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana gambaran besar kemudian faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya banjir di sebuah kota. Nah, selanjutnya nanti kita sempat membahas terkait dengan pemahaman ataupun paradigma di masyarakat kita ya Pak ya, bahwa banjir itu ya di titik beratkan kepada pemerintah, bagaimana dia kemudian mencegah, padahal sebenarnya masyarakat juga harus berperan gitu. Nah, mungkin bagaimana Pak paradigma yang perlu diubah nih dari masyarakat kita? Jadi penanggulangan banjir itu sendiri ada yang disebut dengan struktural dengan non struktural. Struktural itu adalah misalnya membangun saluran apa semua, itu memang tidak mungkin dari dana pemerintah, dana masyarakat, harus dana pemerintah dan dana developer dan lain-lainnya. Tapi ada yang disebut dengan yang sangat mempengaruhi itu adalah pembangunan non strukturalnya. Nah, bagaimana masyarakatnya, bagaimana pemahamannya terhadap alam, apa semua. Karena nanti terakhir kita memperlihatkan bahwa kalau alam sudah mengamuk, kita tidak bisa melakukan apapun. Betul. Ya, begitu. Nah, mungkin itu ini salah satunya juga kebiasaan masyarakat kita yang memposisikan sungai sebagai tempat buang sampah nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan. Betul.
Jadi ada slide kami, ini yang sangat penting yang kami setelah beberapa tahun kami sampaikan bahwa sungai pendapatnya masyarakat itu adalah bukan tempat mendapatkan suatu rezeki, tapi itu adalah Tuhan yang memberikan. Maka kita buat apapun, kita lakukan apapun terhadap sungai, itu tidak akan menjadi masalah. Padahal itu adalah masalah besar. Jadi bagaimana paradigma itu dari sungai tempat pembuangan dialihkan dibuat menjadi sungai itu sebagai tempat sumber rezeki. Kita bisa lihat bersama, maaf ya, selalu kita bisa lihat kalau ada di daerah, kalau kita orang punya agama, itu biasanya sungai itu kita anggap biasa. Tapi misalnya di Jepang ya, atau di negara-negara lain yang menganggap sungai itu ada dewanya, ya, mereka tidak akan membuat sampah, mengencingi. Bahkan kalau ambil ikannya, dia mengambil yang sesuai dengan yang besarannya. Jadi sungai itu terawat dengan baik, alam itu terjaga dengan baik. Padahal aliran ini itu sangat tergantung dari aliran sungai. Nah, sifat juga kita manusia adalah mau tinggal di dekat sungai. Perumahan kita lihat sekarang menjual kata-kata side river, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu ada sempadan sungainya. Nah, ada aturan tertentu. Aturan tertentu ya, itu yang kurang dipahami sama masyarakat. Ya, bukan kami masyarakat ya, cuma ini sekarang ini banjir itu jangan selalu kita menganggap bisa dapat diselesaikan dengan struktural, tapi banjir non-struktural itu sangat penting juga. Terkait dengan mitigasi, Pak, bagaimana kemudian nih? Ini sudah tampil ya di belakang, upaya-upaya mitigasi dan yang bisa kita lakukan dan juga riset-riset yang sudah dilakukan di Flood Disaster Management. Ada yang kemarin yang tadi. Sebelumnya? Yang pertama tadi? Ya, pertama tadi. Next. Ya. Yang ini. Kalau ini misalnya kita lihat bersama yang di sebelah tadi itu, kami mencoba banjir ini kenapa bisa terjadi. Yang tadi pertanyaan tadi, tata guna lahan, penggunaan air dan lain sebagainya. Setelah kita lihat banjir di Makassar itu ternyata sudah betul. Rata-rata di zona merah ini zona banjir. Kenapa? Dan Makassar ini kita tahu bersama sangat terkenal, orang mau meneliti juga di sini ini karena daerahnya ini lowland, daerah dataran. Rendah, ya. Kami juga sudah mendapatkan rata-rata dan kami terus meneliti Makassar ini apabila di daerah ketinggian bangunannya di daerah 5,5 meter, rata-rata itu akibat dari banjir akibat sungai itu adalah siap-siap kita kena banjir. Seperti yang ada di gambar ini adalah Sungai Talo ya, gambar Sungai Talo, dan kita lihat di Sungai Talo itu di hulu sama di hilir itu daerah banjir. Apa yang menyelamatkan? Dan ini kami masih teliti semua. Nipa-nipa yang menyelamatkan Sungai Talo. Jadi kapan kita hancurkan nipa-nipa, mitigasi untuk bencana banjir itu makin besar. Ya, itu bisa kita lihat bersama. Ya. Dan riset yang sudah dilakukan ini, Pak, apakah memang sudah dikerjasamakan dengan pemerintah setempat? Sekarang kami kerjasama dengan pemerintah setempat. Alhamdulillah, kerjasama ini bukan cuma pemerintah setempat, pemerintah tingkat 1 dan pusat itu juga harus bekerja sama untuk penanggulangan bencananya. Dan kita sudah menjurus ke suatu peta. Kita ini menganggap peta ini sebuah peta saja. Padahal ini misalnya tentara mau menyelam suatu tempat, peta inilah yang membuat dia menang. Kita juga begitu. Peta bencana banjir itulah yang membuat kita berpikir bagaimana memitigasi, bagaimana caranya untuk bisa melakukan manajemen banjir itu sendiri. Nah, kalau tiada peta itu tidak akan ada anunya. Makanya di kami sendiri membuat peta itu di rata-rata semua sungai yang ada. Karena Kota Makassar dulu. Kota Makassar ada 2 sungai. Sungai Maro, Sungai Jeneberan dengan Sungai
Sungai Talo. Nah, banyak orang menganggap kalau bili-bili dibuka, Sungai Talonya akan banjir. Banjir. Itu salah benar itu keliru. pendapat itu Oke. keliru. Karena dari ilmu dasnya daerah aliran sungai itu beda das. Jadi tidak mungkin Ketika bili-bili yang dibuka. bili-bili buka itu bili-bili alhamdulillah ada. Seandainya kemarin tidak ada bili-bili, maka daerah wilayah Goa itu sudah terjadi banjir. Bukan bili-bili yang menyebabkan banjir. Kalau memang kelebihan air, baru bili-bili melepaskan air sesuai dengan kapasitasnya. Kalau Sungai Talo belum ada. Ada orang juga bilang menganggap nipa-nipa itu, akibat nipa-nipa itu banjir daerah ini sekitarnya. Padahal nipa-nipa, resapan nipa-nipa itu membuat tidak banjir wilayah 30%. Misalnya Jalambun apa semua ya, itu sudah tidak banjir lagi. Jadi pemahaman kita, baik masyarakatnya maupun pemerintahnya masih sangat ini. Kayak gitu, Pak. Oke, mungkin next slide lagi kita bisa melihat ilustrasi ya, Pak, banjir yang terjadi di Makassar, khususnya di kawasan Antang ini, Pak ya. Ada gambar ini, kami menggambarkan bahwa kami mensimulasi, alhamdulillah sekarang mahasiswa kami masyarakat, dan makin kami mendalami banjir ini, makin kami takut, Pak. Kenapa? Makin terbukti. Banjir di Luwu, banjir di Sapanan, waktu dulu terjadi banjir ada mana, itu semua terbukti bahwa air ini mengalir pada tempatnya. Sesuai dengan hasil riset ini ya, Pak ya? Iya, Pak. Ini kita lihat di Blok 10 yang setiap tahunnya banjir. Memang di sana ini daerah resapan. Daerah yang misalnya Blok 10 dengan daerah Blok 8 itu adalah ketinggian muka airnya ada 4 meter ya. Padahal ini Sungai Talo sendiri ini rata-rata 5 meter. Jadi kalau meluap ini jelas turun ke daerah mengalir ke situ. Nah, ini yang sekarang ini alhamdulillah dengan pihak Pemda Kota Makassar kita sedang melakukan riset untuk ini, Mbak. Untuk bagaimana penanggulangannya. Oke. Jadi sudah dikerjasamakan juga ya riset-riset tersebut. Dan kalau memang mitigasi itu tidak bisa dilakukan, tidak ada jalan lain, kemungkinan harus dipindahkan masyarakatnya juga. Kita tidak boleh berulang terus ya setiap tahun, betul. Dana yang mau dikeluarkan untuk itu, untuk memitigasi itu dengan dana untuk pemindahannya itu, misalnya ya, 400 rumah yang terdampak, ya, kita kasih mereka 1 miliar. Pembangunan untuk mengatasi mereka butuh seberapa triliunan. Yang mana yang bagus kita lakukan? Itu perlu pengkajian lebih jauh lagi ya. Memang begitu. Tapi masyarakat kita juga harus melihat masa depan. Itu yang sangat penting mungkin yang kita tahu. Jangan kita selalu mau ngotot. Padahal kita sendiri kita tahu bahwa kita nanti kami sampaikan bilang kita manusia ini tidak boleh ngotot. Betul. Ya, nanti di slide terakhir ya. Disampaikan. Kalau dari riset-riset di tingkat global sendiri, Pak, bagaimana sih solusi yang sedang banyak dikembangkan terkait dengan banjir ini, Pak? Mungkin ada slide yang bisa ditampilkan juga. Ini yang masyarakat kita, kalau kita bisa lihat bersama ini, untuk penanggulangan banjir atau apa semua itu, negara maju sudah mendekati integrated holistic approach. Bagaimana caranya berpikir. Banjir itu kalau negara berkembang rata-rata ini urusan pemerintah. Jadi cuma pemerintah atau orang men-spot. Tapi bagaimana kalau kita lihat bersama ini, yang harus terlibat adalah semua stakeholder. Tapi ada sesuatu, kalau kita bisa lihat, ada local government. Sekolah, petani, apa semua organisasi ini harus bersatu untuk melakukan itu. Tapi ada titik tengah yang kita lihat. NGO bukan NGO yang asal bicara, tapi NGO yang betul-betul memahami, itu yang menjadi senternya untuk penyampaian bahwa banjir itu bagaimana. Kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya tujuan kami juga, misalnya NGO ini yang kita mau, misalnya mereka kalau mau sekolah ke penanggulangan bencana di Unhas, alhamdulillah rata-rata NGO
itu rata-rata mau sekolah di tempatnya kami untuk bagaimana bahwa mereka jadi pemain inti untuk penanggulangan bencana itu sendiri. Betul betul. Ya. Jadi sudah tidak boleh dipisah-pisahkan Tidak ya boleh Pak ya. Gitu. dipisah-pisahkan. Ini urusan Semua ini, harus, urusan ini gitu. Semua harus semua harus berkolaborasi. pisahkan. Bahkan itu yang kami akan mengusulkan ke pemerintah daerah. Banjir itu bukan cuma pekerjaannya PU. Ya. Bukan pekerjaannya ini. Banyak kami wawancarai juga selalu menganggap pemerintah yang harus menanggulangi. Padahal ini masalahnya masalah kita semua. Oke, betul, Gitu. betul. Betul, memang khususnya masyarakat ya Pak ya. Memang juga perlu diubah paradigma itu tadi. Bahwa memang banyak pemahaman selama ini yang masih keliru, yang mungkin itu juga memperlambat penanganan dan juga mitigasi banjir di Kota Makassar ya Pak. Untuk videonya mungkin itu terakhir boleh ditampilkan supaya masyarakat lebih memperhatikan lagi, lebih aware lagi, kita sama-sama tentunya berperan, mengambil peran kita dalam mitigasi ataupun pencegahan banjir ini. Karena memang ketika banjir itu datang Pak, itu tadi manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika bencana itu sudah datang. Ini video ini saya waktu masih mahasiswa dulu, mahasiswa S3 di tahun 2007. Setelah saya selesai, saya disampaikan Prof saya bahwa Indonesia akan mengalami ini. Kita lihat bersama ya. Ini yang kami teliti setelah kami selesai. Kalau bisa kita lihat bersama videonya. Ini mungkin sudah banyak beredar di mana-mana, terutama pada saat terjadi bencana banjir di Luwu Utara. Ini kita lihat sebenarnya Luwu banjir bandang ataupun apapun namanya ya, diawali itu ada longsor. Apakah itu longsor di daerah hulu? Karena longsor itu akan menjadi dam alam, bendungan alam. Nah, setelah itu terjadi hujan yang deras itu yang sekarang ini kalau di daerah lain ada disebut angin topan apa semua, kita ini akan sering-sering mengalami seperti teman-teman BMKG menyatakan bahwa hujan siklon. Siklon itu debitnya sangat besar. Ya, kita lihat ini di videonya ini awalnya terjadi longsor, sudah itu terjadi hujan. Nah, hujan ini sebenarnya dia akan menampung air di longsoran tadi itu tadi ya, di daerah hulunya ini. Jadi bukan cuma hujan yang menyebabkan itu. Ini longsor ini, air hujan ini menyebabkan ini longsor itu yang menyapu bersih. Makanya karena itu tertampung dulu ya Pak ya. Makanya inilah yang disebut rata-rata kalau Indonesia menyebut ini adalah gambar dari banjir bandang. Nah, kita lihat bersama. Nah, pada saat terjadi banjir bandang ini, kalau di ilmunya kami ini yang disebut dengan tsunami darat. Ya, tsunami laut bagaimana menakutkan ya. Betul. Tsunami darat lebih menakutkan lagi betul. Karena dia mau akomodasi, dia sudah ada rutenya. Sungai. Betul. Sungai utama. Dia mau ikuti rutenya dan makin dia membesar dan jatuhnya, menyapu semua yang ada di bawahnya. Nah, inilah yang kita lihat bersama kayak begini. Tapi untungnya tsunami darat dia akan mengikuti rute sungai utamanya. Dia tetap akan melebar. Dan kalau ini terjadi, manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang saya maksud. Tapi ilmu ini semua kita harus terima bahwa ini memang bisa terjadi. Nah, bagaimana orang juga menganggap kita tidak boleh hidup terlalu dekat sempadan sungai, itu harus kita jaga. Ya, yang terjadi di Sumatera akan kami juga melakukan simulasi, tapi kajian itu untuk apa? Itu kita menggambarkan petanya, dan petanya itu kita kasih lihat, harus masyarakat ingat kembali bahwa itu daerah sangat berbahaya. Kayak gitu. Ini loh yang menjadi penyebabnya. Nah, ini kita lihat ini yang kami. Ini kalau mitigasinya masih ada seperti di Jepang, di Jepang kan ini sungainya dia tetap jaga ya. Jadi dia bukan penyempitan, tapi pada saat terjadi dia masuk, tapi pada saat terjadi banjir, daerah irigasinya juga dia masuk dan masuk daerah perkotaan.
Oke. Ya, ini lihat kalau kita lihat bersama, ini sangat membahayakan. Dan kalau sudah begini, ya kita lihat seperti apa manusia cuma bisa Betul. tinggal kepasrahan. Betul. Ya, Jadi para periset pun Periset, peneliti ya, hanya bisa betul. merumuskan bagaimana Ya. kemudian langkah yang bisa langkah yang dilakukan bisa ya Pak lakukan. ya. Kita ambil contoh terakhir ya, tsunami yang terjadi di Jepang kemarin, yang terakhir itu. Itu mitigasi Jepang yang bisa dia lakukan supaya masyarakatnya tenang, membangun benteng Ya, setinggi di pinggir 11 pantai itu meter. ya, Pak, ya? Pinggir Oke. pantai itu sejauh 50-an untuk menenangkan masyarakat. Tapi kalau terjadi pasti lebih dari itu. Oke. Dan untuk berapa dana yang harus mereka keluarkan? Sampai saat ini kalau kita ke Jepang misalnya ya, 10 tahunan itu sejak kejadian 15 tahun kah, kita tidak boleh di daerah pemerintahan kita tidak boleh naik lift kalau perbedaannya cuma 3 lantai. lantai. Harus kita jalan kaki. AC tidak boleh dinyalakan maksimal 25 derajat. Kalau kita AC nyalakan di sini berapa? Jadi betapa mahalnya uang yang harus dibayar untuk mencegah itu dan untuk memitigasi itu. Betul. Nah, dan sepertinya memang Jepang bisa menjadi contoh yang paling tepat ya Pak untuk kita implementasikan di Indonesia karena banyak kemiripan. Banyak sebenarnya nanti yang kami bisa perlihatkan akan datang ya. Misalnya yang orang sekarang lihat ini banyak pohon-pohon ya. Dan itu memang terjadi begitu. Saya dulu kami teliti, banyak teman-teman juga dari UNAS juga meneliti itu di bidangnya, tapi di bidangnya saya ini cuma melihat pola alirannya saja. Saya lebih fokus ke situ, Mbak. Jadi orang menganggap membuat suatu peta itu adalah peta biasa, tapi sebenarnya peta itu adalah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan yang kita bisa melakukan dari ilmunya kita adalah bagaimana pada saat terjadi banjir, kita ada peringatan dini untuk bisa masyarakat itu lebih meminimalisir lagi resikonya, Pak. Betul. Ya, begitu. Jadi memang setidaknya mengurangi kerugian-kerugian yang bisa saja terjadi ketika bencana itu terjadi, Pak Bisa. Mungkin sebagai closing statement, Pak, bagaimana harapan dan juga pesan Bapak kepada masyarakat maupun stakeholder agar sama-sama permasalahan banjir ini menjadi perhatian kita bersama dan masing-masing ini bisa mengambil peran, Pak, dalam mencegahnya. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya kita lihat ya di Kota Makassar sendiri, insya Allah nanti Kota Makassar sendiri akan mempunyai master plan drainase-nya, dan master plan drainase itu betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah dan dipahami oleh masyarakat. Dan masyarakat kita juga tidak akan membuang sembarang, misalnya contoh kecil sampah dan lain-lainnya, supaya drainase itu tidak terjadi genangan. Untuk sungainya sendiri kita sudah harus memahami adalah sungai itu mempunyai sempadan dan itu yang harus kita mengikuti aturan yang ditetapkan bahwa daerah sempadan itu diusahakan jangan kita huni. Dan yang terakhir mungkin yang saya sangat anukan sekarang ini Sungai Talo adalah bagaimana nipa-nipa itu kita harus jaga baik-baik, karena jika nipa-nipa itu hilang maka bukan kami sangat takutkan itu adalah akan terjadi bencana banjir yang lebih besar dari ada yang sekarang ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang pemirsa, pembahasan kita tadi kita bisa pahami bahwa memang bukan hanya hujan yang berpengaruh ataupun menjadi faktor utama dalam bencana-bencana yang ada ini, termasuk banjir. Banyak tadi faktor yang sangat kompleks ya Pak, termasuk pengolahan drainase, air dan lain sebagainya. Dan TRG dari Pak Muhsan Hatta ini sudah tadi menjelaskan berbagai riset yang dilakukan dan juga dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan pemerintah setempat. Mereka telah mengambil perannya masing-masing dan juga tentunya masyarakat nih perlu juga ada perubahan paradigma bahwa permasalahan banjir ini masyarakat tidak bisa tutup mata. Masyarakat juga harus mengambil peran tentunya, termasuk mengubah pemahaman itu tadi. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya ada di kehidupan masyarakat kita, tapi itu juga menyumbang menjadi salah satu faktor juga mengapa banjir masih terus terjadi saat ini, dan tentunya ini membutuhkan peran kita bersama ya Pak. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya Pak pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas
khas Pickup. Ikut terus Monas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Eva Syarahman, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.